agak lama di slide ini. Jadi antara lain adalah kajian khusus yang menilai efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh satu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi di sekitarnya. Jadi nanti waktu Anda misalnya menempuh studi S2 itu akan mempelajari bangkitan dan tarikan lalu lintas yang itu di situ disebutkan lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik. Nah, caranya bagaimana itu nanti akan dipelajari di magister. Ya, jadi ada kawasan, kemudian ada bangkitan dan tarikan. Kemudian Andalalin adalah serangkaian kegiatan mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Jadi Andalalin ini adalah analisis mengenai dampak dari kegiatan, ya, pembangunan pusat kegiatan. Nah, tadi saya sebut salah satunya perumahan, ya, di depan rumah saya ini, di depannya ada pembangunan perumahan yang cukup besar, itu ya, cukup banyak unitnya. Dan infrastruktur, misalnya tadi jalan tol, gitu ya, atau bandara atau yang lain itu memerlukan penyusunan Andalalin ini. Kemudian manajemen rekayasa lalu lintas, nah saya kira nanti Anda bisa baca. Jadi rekayasa lalu lintas yang Anda mempelajari di mata kuliah yang tersendiri di tempat kita juga kita pelajari. Mengapa diperlukan Andalalin? Nah, yang pertama, kalau ada pembangunan apapun, infrastruktur apapun ya, baik rumah, kantor, pabrik, kemudian jalan tol, jalan kereta api, bandara, stasiun dan sebagainya itu akan merubah guna lahan. Ya, misalnya yang saya contohkan perumahan di depan tempat tinggal saya ini, itu semula adalah ya seperti hutan yang saya contohkan di kelas dulu ya. Jadi semacam hutan gitu, atau mungkin kalau Anda melihat di media sosial pribadi saya itu gambarnya seperti itu. Kawasan yang semula berbentuk hutan, lumayan luasnya, saya kira mungkin lebih dari 1 hektar ya, mungkin berapa hektar, saya enggak tahu persisnya, tetapi kemudian dibangun rumah itu berubah menjadi fungsi pemukiman, fungsi perumahan, ya. Jadi semula tidak ada apa-apa, hanya hutan begitu, tidak ada aktivitas kegiatan manusia kecuali yang ada kafenya ya di dalam, masuk lewat tengah hutan itu ada jalan, ada di belakang ada kafenya. Nah, sekarang menjadi kawasan perumahan sehingga fungsi guna lahannya itu berubah. Nah, tentunya nanti sesudah perumahan itu jadi, maka akan menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan. Ya, jadi perubahan guna lahan itu menimbulkan lalu lintas. Lalu ini yang kedua, secara umum telah diterima suatu konsep pay your own way. Jadi Anda membayar dari jalan Anda atau cara Anda. Ya, pengembang harus memberikan kontribusi nyata sebagai akibat pengembangan satu kawasan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kontribusi itu bisa berupa apa saja. Misalnya tidak hanya misalnya berupa uang. Oh, saya membangun perumahan kemudian saya memberikan uang, tidak begitu, tidak langsung begitu, tetapi bisa juga misalnya karena nanti ada bangkitan dan tarikan perjalanan, maka jalan di depan, jalan yang dilewati pada radius tertentu itu nanti akan terpengaruh. Maka pengembang itu berkewajiban, misalnya LOS-nya, tingkat pelayanannya itu turun, maka pengembang itu berkewajiban untuk memulihkan, untuk memperbaiki seperti semula, ya. Atau kalau misalnya jalan itu dilewati kendaraan proyek itu nanti akan rusak, maka pengembang diharuskan untuk memperbaiki, ya, seperti kondisi sebelum adanya proyek. Ya, itu prinsip dari pay your own way. Kota di Indonesia tumbuh pesat, spasial, demografi, ekonomi, meningkatkan intensitas, kemudian permasalahannya kemacetan, polusi, dan sebagainya. Lalu mengurangi dan mencari solusi dampak lalu lintas, memberikan jaminan kegiatan. Yang terakhir ini penting, ya, yang ini. Yang ini, memberikan jaminan bahwa kegiatan pembangunan atau pengembangan kawasan
memiliki aksesibilitas yang baik agar dapat berkembang dengan baik, namun dengan potensi dampak lalu lintas yang dapat dikendalikan. Nah, itu tadi, kalau misalnya nanti misalnya kalau sudah beroperasi kegiatan di tempat itu menimbulkan penurunan kinerja jaringan jalan, maka pengembang berkewajiban untuk memperbaiki kinerja jaringan jalan itu. Kemudian ini peruntukannya, analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pembangunan dapat melayani lalu lintas yang ada plus lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik. Nah, ini analisisnya itu harus bisa menunjukkan sesudah pembangunan selesai kemudian dioperasikan, mestinya kan ada tambahan volume kendaraan, tambahan bangkitan dan tarikan, itu apakah bisa diakomodasi oleh jaringan jalan yang dalam radius pembangunan pekerjaan itu. Jika prasarana yang ada tidak dapat mendukung lalu lintas tersebut, maka harus dilakukan manajemen dan rekayasa terhadap lalu lintas. Nah, penyusunan andalalin ini itu tahapannya cukup panjang ya, tahapannya cukup panjang sampai disetujui oleh instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang untuk menyetujui andalan itu adalah Dinas Perhubungan ya, di daerah itu Dinas Perhubungan, bisa provinsi, bisa Dinas Perhubungan kabupaten atau kota. Nah, kapan dilakukan? Jadi tidak semua membutuhkan andalalin ya. Ini andalalin analisis dampak lalu lintas yang di tengah ini dari mana? Ini adalah siklus ya, sehingga kita bisa mulai dari mana saja. Kita mulai dari atas. Ada pembangunan wilayah perkotaan, kemudian ada pembangunan land use tadi itu, kemudian tata guna lahan yang baru, lalu pembangunan pusat kegiatan perkotaan, lalu peningkatan bangkitan lalu lintas, kemudian pembangunan peningkatan sistem transportasi ya. Jadi analisis dampak lalu lintas itu bisa bermula dari mana saja. Ini sifatnya siklus ya. Jadi perubahan wilayah itu sifatnya siklus sehingga berdampak kepada kegiatan berdampak pada kondisi lalu lintas yang terkena dampak. Lalu dampak kegiatan transportasi ya, ada dibagi menjadi proyek transportasi dan proyek non transportasi. Nah, kalau yang proyek transportasi itu ya pasti ada jalur kereta api, ada pembangunan terminal penumpang maupun barang, kemudian ada pengerukan perairan, kemudian pelabuhan, bandara, dan yang lain-lain, yang jalan tol tadi saya sebut juga ya. Lalu yang berikutnya yang non transportasi tadi saya sudah menyebutkan hotel, ada toko, industri, pertambangan, kemudian tadi saya sebut ada kampus, sekolah, rumah sakit, pertokoan dan sebagainya ya. Itu yang non transportasi. Lalu tahapan pelingkupan. Nah, nanti Anda bisa melihat sendiri mulai dari sosialisasi rencana kegiatan dan pertemuan konsultasi masyarakat. Ini saya diundang oleh pengembang yang di depan rumah itu beberapa saat yang lalu, meskipun saya tidak bisa hadir karena bersamaan dengan acara atau kegiatan saya yang lain. Pengembang mengundang warga terutama yang ada di sekitar proyek, kemudian diberikan mungkin dipaparkan rencana kegiatannya apa, jangka waktunya berapa lama, kemudian mungkin besaran-besarannya, kemudian mungkin gambar-gambarnya dan sebagainya. Itu sayangnya saya tidak bisa mendatangi itu. Jadi ada sosialisasi, kemudian dari masyarakat itu apakah ada masukan atau saran terhadap rencana kegiatan itu ya. Kemudian nanti sampai berakhir ya, berakhirnya di sini klasifikasi dan prioritas dampak penting ya. Nanti silakan Anda bisa mencermati bagan alir ini. Lalu andalalin ini ada undang-undangnya nomor 22 tahun 2009 dan PP nomor 32 tahun 2011 ya. Ini andalalin analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Kalau dibaca pengertiannya, andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian ya. Sekali lagi tahapannya itu cukup panjang ya. Jadi serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas
dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, infrastruktur, hasilnya dituangkan dalam bentuk hasil analisis dampak lalu lintas. Tadi di depan juga sudah. Ya. Nah, di berikutnya yang bagian bawah ini, antara lain sekurang-kurangnya memuat analisis bangkitan tarikan angkutan jalan. Lalu ada simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan. Jadi misalnya menggunakan menggunakan aplikasi atau software begitu, mungkin Visim atau Visum, dilakukan simulasi kalau tanpa ada kegiatan itu nanti beberapa tahun kita prediksi selama berapa tahun kondisinya seperti ini. Nah, kalau ada kegiatan nanti selama beberapa tahun kondisinya akan bagaimana? Apakah ada perubahannya atau perubahannya signifikan atau tidak gitu ya. Tentunya kalau ada perubahan tata guna lahan akan ada dampaknya. Lalu yang berikutnya ada rekomendasi rencana implementasi penanganan dampak. Jadi ada di dalam dokumen itu ada rekomendasi, misalnya ini harus seperti apa, ini harus bagaimana. Jadi biasanya penyusunan andalalin itu di dalam bagian akhir laporannya akan memberikan ini rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak. Lalu tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak dan rencana pemantauan dan evaluasi. Jadi yang menangani sesuai dengan undang-undang dan PP ini adalah pengembang, tapi juga pemerintah. Ya. Tentunya pemerintah juga berkeinginan kalau misalnya daerah itu terbangun, maka kondisi perekonomian, kondisi daerah itu akan meningkat. Jadi ada manfaatnya juga bagi pemerintah, terutama yang dirasakan oleh masyarakat. Ini saya kira definisi ya, saya kira tadi sudah. Oh, ini tadi sudah juga. Ini maksud adalah ini sudah. Tujuan. Nah, ini penting juga. Kenapa kok kita menyusun andalal ini? Yang pertama, kita memprediksi dampak yang timbul dari pembangunan kawasan. Jadi ya tadi saya contohkan pembangunannya berupa apa. Lalu yang kedua, menentukan bentuk peningkatan atau perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengembangan yang tadi itu. Menjelaskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas. Kemudian mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Jadi ini adalah kenapa harus mengadakan andalali itu, maksudnya ini, tujuannya adalah seperti ini. Kemudian kebutuhan, jadi kebutuhan andalali. Jadi setiap perubahan tata guna ruang atau tata guna lahan atau wilayah untuk peruntukan di wilayah perkotaan, sebelum penetapan rencana ruang wilayah tersebut wajib dilakukan pendalalin. Ya, jadi ini contohnya begini, saya pernah menyusun andalalin untuk di Jawa Tengah, itu satu pasar yang cukup besar untuk dikembangkan, yang semula tradisional kemudian menjadi 2 lantai, kemudian dampak terhadap lalu lintas itu seperti apa itu dikaji. Jadi semula lalu lintasnya kondisinya seperti apa, kemudian pada saat pembangunan itu ada kendaraan keluar masuk proyek gitu ya, kendaraan proyek keluar masuk, dikaji juga pengaruhnya, kemudian pada saat relokasi pedagang ya dari pasar yang semula direlokasi selama pembangunan di tempat tertentu, dikaji juga, kemudian nanti sesudah jadi dikembalikan ke tempat semula, pasar semula, itu dampaknya terhadap lalu lintas itu dikaji juga. Oh, ini tadi sudah ya. Nah, saya kira tadi sudah disebutkan undang-undangnya nomor 22 tahun 2009 dan sebagainya ini ya. Jadi ini adalah dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya. Ini regulasi atau aturan. Nanti kalau misalnya Anda ingin mempelajari nomor berapa, Anda silakan mencari sendiri di JDIH itu atau yang web untuk mendownload undang-undang atau peraturan itu, Anda bisa mencari sendiri.
regulasi yang dipakai untuk yang mendasari Andalalin ini. Ini untuk teknis ya, misalnya contohnya yang nomor 7 itu MKJI, mungkin sekarang sudah diganti PKJI. Lalu ini untuk perencanaan geometrik jalan yang nomor 6 misalnya dan seterusnya ya. Jadi yang nomor 4 PM 75 untuk penyelenggaraan Andalalin ya. Ini yang berkaitan dengan Andalalin itu sendiri ya. Yang lain-lain itu mendukung. Marka jalan ini ada di PM 34. Nah, ini yang tadi saya sebut, yang saya masuk. Ini ditutup. Ya. Ini yang tadi saya masuk tabel-tabel di mana kegiatan itu, pembangunan infrastruktur itu mewajibkan atau diwajibkan untuk melakukan Andalalin. Yang pertama, misalnya pusat perdagangan, pusat perbelanjaan retail itu minimal kalau ukurannya 500 meter persegi, luas lantai bangunan 500 meter persegi atau lebih itu wajib. Ya. Perkantoran kalau minimal 1000 meter persegi atau lebih itu wajib. Kalau industri pergudangan minimal 2.500 itu wajib. Kalau di bawahnya tidak ya. Jadi kalau misalnya pusat perbelanjaan hanya 100 meter persegi itu enggak wajib Andalalin. 100 meter persegi itu kan misalnya 10 kali 10 atau 3 kali berapa ya? 3 kali 3,5 misalnya. Itu kan hanya skala rumah tangga. Itu tidak wajib ya. Yang wajib itu 500 meter ke atas. Perkantoran kalau misalnya kita membuka kantor sendiri tetapi luasnya di bawah 1000 ya tidak wajib ya. Industri kalau industri kecil misalnya industri rumah tangga itu tidak wajib kalau di bawah 2.500 dan seterusnya ya. Jadi ada pendidikan itu universitas, kursus. Nah, kursus itu kalau siswanya lebih dari 50 siswa per waktu. Jadi misalnya satu hari itu ada berapa 100 orang yang kursus di tempat itu maka wajib Andalalin ya. Kemudian rumah sakit, klinik bersama, bank, ya. SPBU, hotel, gedung pertemuan, restoran, fasilitas olahraga, bengkel, pencucian mobil, pemukiman, perumahan sederhana. Nah, kalau perumahan sederhana itu 150 minimum wajib Andalalin. Kalau yang kelas atas, kelas menengah atas, di tempat saya ini kelas menengah atas, sepertinya jumlahnya kemarin saya dengar-dengar di atas 70 ya, maka wajib ya, karena ini syaratnya 50 ya. Ini kalau Anda lihat kalau lewat di jalan depan rumah saya itu sekarang ada diskonnya, nilai diskonnya sekian itu maka kita perkirakan harganya itu berapa. Jadi pasti termasuk yang kelas menengah atas ini. Lalu ada rumah susun sederhana, apartemen, asrama, ruko. Asrama Atma Jaya itu berapa ya? Kalau kurang dari 50 maka tidak wajib. Tapi kan asrama itu melekat dengan kampus ya, sehingga ya wajib Andalalin. Ruko kalau 2000 meter persegi ke atas. Infrastruktur akses ke dan dari jalan tol ini wajib. Pelabuhan, bandar udara itu wajib. Terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parkir umum, jalan layang, terowongan itu wajib. Lalu bangunan lainnya wajib studi Andalalin apabila diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan baru pada jam padat atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan baru setiap hari. Ini wajib ya. Jadi kalau misalnya perumahan itu tadi katakanlah jumlah minimumnya tidak masuk di dalam tabel ini, tetapi ada klausul ini termasuk di dalamnya, maka ya wajib Andalalin. Ini Permenhub 75 tahun 2015 tentang Andalalin. Kriteria minimal ya pusat perdagangan tadi sudah ya, ini pusat perdagangan 500 sama ini diambil dari sana juga ya. Ini saya kira pembangunan tadi sudah ada di tabel juga. Nah, ini yang menarik yang kedua. Kalau yang wajib Andalalin apabila merupakan akses dari dan ke jalan existing. Tetapi ini yang kedua. Tetapi jika menghubungkan jalan yang belum ada, maka tidak wajib Andalalin ya. Jadi ya karena jalannya belum ada, maka ya tidak bisa menilai dampak sebelum dan sesudah. Ya, jadi yang kedua ini tidak wajib Andalalin.
Rencana pengembangan pusat kegiatan, rencana pengembangan kegiatan lebih besar dari 30% dari kondisi awal, wajib Anda lalin. Rencana pembangunan infrastruktur lebih besar 50%, wajib Anda lalin ya. Jadi ada pasalnya seperti itu. Perubahan fungsi peruntukan bangunan fungsi dari fungsi awal. Jadi misalnya semula dipakai untuk yang banyak ini. Kalau misalnya contohnya di Solo gitu ya. Di Solo itu ada pabrik gula namanya Colomadu. Pabrik gula Colomadu itu beralih fungsi menjadi sekarang menjadi apa ya, ada kafe, ada ruang pertunjukan dan sebagainya. Itu kan perubahan alih fungsi. Jadi bangunan yang semula pabrik gula menjadi fungsi yang lain, itu wajib Anda lalin. Contoh, itu contoh. Nah, ini hubungan antara Anda lalin dan AMDAL. Ya, kalau AMDAL ini PP-nya, undang-undangnya nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan utama keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Kalau Anda lalin, ini undang-undangnya nomor 22. Jadi yang sama tahunnya, yang 132, yang 122, tahunnya 2009. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 99 ini bertujuan menciptakan lalu lintas yang aman, keselamatan, tertib, dan lancar. Nah, ini hubungan Anda lalin terhadap AMDAL yang lanjutan yang tadi. Kriterianya ada yang masuk kriteria AMDAL saja, ada yang masuk kriteria Anda lalin saja. Ya. Kalau yang masuk seperti itu maka yang dianalisis itu kalau yang AMDAL saja itu maka yang wajib AMDAL. Ya, kalau masuk Anda lalin saja itu yang wajib adalah Anda lalin ya saja. Tetapi kalau masuk kedua-duanya, irisan di tengah ini, masuk AMDAL dan Anda lalin, itu kedua-duanya harus dilakukan. Misalnya contohnya apa ya, tadi di dalam tabel tadi itu, kalau besarannya itu masuk di AMDAL itu ada tabelnya sendiri ya. Jadi di AMDAL ini ada tabelnya sendiri, di Anda lalin tabelnya yang itu tadi ya. Kalau di AMDAL dan di Anda, misalnya kita mau membangun SPBU gitu ya, membangun pom bensin, itu kita kriterianya kita cocokkan dengan tabel Anda lalin. Oh, ternyata harus Anda lalin. Kemudian kita cocokkan dengan AMDAL. Oh, ternyata juga kriterianya masuk di AMDAL, maka masuk di keduanya di sini. Maka dokumen yang harus dibuat itu dua-duanya, dokumen AMDAL dan dokumen Anda lalin. Nah, tetapi kalau hanya satu, misalnya AMDAL saja masuk, ya AMDAL saja. Kalau hanya Anda lalin saja, maka wajib Anda lalin saja. Begitu ceritanya. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak masuk kedua-duanya? Ya tidak perlu membuat dokumen, tidak perlu menyusun dokumen AMDAL dan Anda lalin. Ya. Nah, sebagai gambaran begini, saya bisa membuat dokumen Anda lalin. Ya. Saya pernah workshop, pernah kursus, terus kemudian pernah menyusun juga dulu waktu sebelum diberlakukan peraturan yang baru. Tetapi sekarang penyusun Anda lalin itu harus memiliki sertifikat penyusun Anda lalin. Maka sekarang saya tidak bisa lagi. Nah, AMDAL juga demikian. AMDAL itu ada sertifikat penyusun, ada sertifikat penilai, ada sertifikat satu lagi apa ya? Penyusun, penilai. Jadi ada masing-masing itu ada sertifikasinya, ada apa? Ada license-nya. Seperti kalau kita mengendari motor, mengendari mobil itu harus punya SIM. Nah, Anda bisa mengendarai, Anda mungkin tidak punya SIM A, SIM B, SIM C, mungkin tidak punya. Tetapi Anda bisa mengendarai motor, bisa mengendarai mobil, itu memungkinkan ya. Tetapi tidak boleh. Jadi kalau Anda di jalan dan kebetulan ada pemeriksaan surat-surat, maka Anda kena tilang gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini. Saya bisa membuat Anda lalin, menyusun dokumen Anda lalin. Tetapi saya tidak punya sertifikasi penyusun Anda lalin. Maka nanti waktu diskusi, waktu presentasi di Dishub gitu, ditanyakan mana sertifikat Anda, tidak punya, maka tidak boleh. Ya, jadi menyusun Anda baik AMDAL maupun Anda lalin ini harus orang yang berkompeten dan untuk melakukan penyusunan dua dokumen ini merupakan
pekerjaan yang cukup besar ya, sehingga membutuhkan tenaga dan biaya serta waktu yang cukup gitu ya. Peraturan yang terkait ini berulang ya tadi sudah. Peraturan yang terkait lain. Prosedur persetujuan. Nah, ini kita penting ya, prosedur. Misalnya perusahaan pengembang itu pemohon. Pemohon menyampaikan persetujuan hasil andalalin, pengajuan perbaikan, kemudian pengembalian dokumen. Oh, ini nanti sifatnya berupa siklus pejabat pemberi persetujuan, kemudian penyampaian dokumen andalalin ke tim evaluasi. Ya, jadi Kemenhub, Kemenpu, Pera, Polri dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan persyaratan. Jika kurang maka akan kembali lagi disusun kembali. Jika cukup maka pemohon membayar biaya PNBP melalui Simponi itu ini apa namanya? Web yang di web untuk memasukkan administrasi untuk pengajuan ini. Kemudian pembahasan dokumen hasil andalalin oleh tim evaluasi. Ya, jadi tim evaluasi itu terdiri dari itu tadi, dari Kemenhub, PU, kemudian Polri, bersama pemohon, konsultan penyusun yang tadi saya sebut, misalnya saya sebagai konsultan itu wajib memiliki sertifikat itu. Dan wakil dari provinsi, kabupaten, kota. Ya. Kalau ini memenuhi maka pemohon menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang di dalam dokumen ini. Kemudian tim evaluasi mengajukan draft surat persetujuan kepada pejabat pemberi persetujuan. Ya. Jadi pemberi persetujuan di sini. Kalau tidak memenuhi syarat maka harus disusun kembali dan prosesnya harus berulang. Ini SOP-nya, nanti bisa dipelajari ya bagaimana alur dari pelaksanaan andalan ini. Ini panjang sekali. Nah, ini catatan ini yang di bawah, yang di kotak di bawah. Dari tahun 2013 sampai Maret 2017. Ini yang tabel ini adalah mulai 2013 sampai 2017. Kalau untuk Jabodetabek per 2017 di BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jakarta, ya BPTJ itu Badan Pengelola Transportasi Jakarta. Ya, jadi ini di Jabodetabek per 2017 itu di BPTJ. Nah, ini adalah dokumen hasil andalalin yang masuk ke Dirjen Perhubungan di Kemenhub setiap provinsi. Anda lihat DIY ini ada 7 ini. Ada 7, misalnya Sumatera Utara 2, Jambi 11 dan seterusnya. Kalau kita lihat Jawa Barat cukup banyak ya, 42, Banten 25, Jawa Tengah 43, DIY 7 ya. Mungkin kalau saya tidak tahu ini mulai tahun 2013 sampai 2017. Mungkin di dalamnya apakah sudah masuk yang dulu namanya Hartono Mall itu, apakah sudah masuk di situ. Lalu ada apalagi ya yang harus andalalin itu yang besar-besar itu. Mungkin hotel banyak hotel di Jogja. Ya 7 ini saya tidak tahu rinciannya. Tapi yang jelas ini pembangunan infrastruktur di DIY baik di seluruh kabupaten di provinsi DIY. Jawa Timur ada Jawa Tengah lebih banyak dari Jawa Timur ya ternyata. Bali cuma 4, Kalimantan, Nusa Tenggara nggak ada, Kalimantan 2 dan seterusnya ya. Jadi ini jumlah andalalin yang masuk di Dirjen Perhubungan Darat. Ini sudah. Lalu penyusunan dokumen andalalin. Ya ini pasal-pasal di dalam undang-undang yang dipakai. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, sertifikasi tenaga ahli. Tenaga ahli lembaga konsultan andalalin wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun andalalin. Untuk memperoleh sertifikat, tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan uji kompetensi penyusun andalalin. Saya ingin ini sebetulnya untuk mendapatkan sertifikasi. Yang setahu saya yang bisa melakukan sertifikasi itu yang di Tegal itu apa namanya? Sekolah tinggi. Kalau STTD itu di Bekasi, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Oh, keselamatan. Kalau yang di Tegal itu Sekolah Tinggi Keselamatan Jalan kalau tidak salah. Yang bisa melakukan sertifikasi ini hanya beberapa institusi. Dulu UGM pernah mengadakan tapi terus tidak ada lagi ya di Pusat Studi Transportasi UGM itu pernah mengadakan. Sertifikasi kompetensi diterbitkan oleh Dirjen ya, Dirjen Perhubungan Darat.
Kemudian uji kompetensi di penyusunan Andalalin dikenakan biaya sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, pendidikan sendiri ini ya, yang pertama tadi, pelatihan ini cukup intensif ya. Oleh karena itu agak sulit ya bagi banyak orang ya, termasuk saya. Kalau tidak salah harus seminggu dikarantina di tempat pelatihan itu. Kemudian nanti ujinya juga diuji sesudah selesai pelatihan. Kemudian apakah dinyatakan lulus atau tidak gitu ya, sehingga ya cukup mengujinya itu atau pelatihannya itu ya cukup intensif. Oleh karena itu biayanya juga cukup tinggi dan ya itu tadi biaya itu dimasukkan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ya, jadi oleh karena itu jumlah penyusun Andalalin ini tidak terlalu banyak ya, sehingga orang yang memiliki sertifikat itu dicari konsultan-konsultan untuk membantu kalau mendapatkan pekerjaan atau mendapat proyek menyusun Andalalin ya. Silakan kalau Anda berminat maka Anda bisa melakukan atau mengikuti pelatihan dan sertifikasi Andalalin ini ya. Andalalin, kemudian AMDAL itu juga, kalau AMDAL mungkin relatif sudah banyak karena sudah agak lama. Dulu saya juga mengikuti pelatihan yang di Pusat Studi Lingkungan Hidup di UGM itu, saya pernah mengikuti pelatihannya, udah lama sekali. Sebelum saya S2 kalau tidak salah, sudah cukup lama ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang seperti itu berguna kalau kita ingin menjadi penyusun ya, misalnya penyusun Andalalin, penyusun AMDAL dan sebagainya. Kalau penilai itu biasanya di instansi itu di Sub, kemudian atau Kemenhub ya, kemudian di Polri itu juga penilai, salah satu unsur dari penilai AMDAL maupun Andalalin. Ini yang E itu pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri. Nah, ini daerah yang mempunyai tenaga ahli yang bersertifikat per provinsi tahun berapa ya? 2016 ya. Jadi masih sedikit sekali, cuma 63. Tentunya sekarang sudah 2024, sudah 8 tahun, mestinya ya sudah bertambah. Tetapi saya kok juga tidak yakin pertambahannya itu banyak ya. Ini 63. Kalau kita lihat di DIY itu cuma 3. Ya, jadi saya tidak ada di sini ya. Nanti kalau saya sudah punya maka akan menambah yang 3 ini. Di tempat kita belum ada. Ya. Jadi saya ngerti, saya tahu siapa yang punya, karena siapa yang punya sertifikat di DIY ini salah satu atau salah dua, saya tahu orangnya. Jadi saya kenal ya, kenal. Oh, Jawa Timur cukup banyak ya. Padahal tadi Jawa Barat dan Jawa Tengah itu yang mengajukan cukup banyak, tapi ini Jawa Tengah cuma 6, Jawa Barat cuma 6, Jawa Tengah cuma 12, Jawa Timur cukup banyak, padahal tadi jumlah dokumennya yang masuk lebih rendah dari Jawa Barat. Yang lain masih ada yang kosong juga. Muatan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Ya, kita mungkin ini yang Permenhub 75 ini tahun 2015. Sebenarnya PP 32 2011 ini ya sama juga, isinya kan isinya sama. Analisis bangkitan tarikan, simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan. Yang dimaksud pengembangan itu tadi ya. Jadi semula, misalnya contohnya di tempat saya, semula hutan menjadi perumahan, itu pengembangan. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak, rencana pemantauan dan evaluasi, gambaran umum lokasi yang akan dibangun. Nah, ini isi atau muatan dokumen dari Andalalin. Lalu menurut PM 75, perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, analisis bangkitan tarikan lalu lintas, menggunakan faktor trip rate.
analisis distribusi perjalanan. Nah, ini pemodelan ya, nanti di S2 dipelajari. Nomor 3 itu bangkitan tarikan, yang nomor 4 distribusi perjalanan, yang nomor 5 pemilihan moda, yang nomor 6 itu pembebanan perjalanan. Ini 4-step model namanya. Karena 4 ya, 3, 4, 5, 6 itu tahapannya. Jadi tahapannya ada 4, namanya 4-step. Lalu yang nomor 7 simulasi kinerja, yang nomor 8 rekomendasi, nomor 9 rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang, ini sama dengan yang tadi di PP 32 dan seterusnya ya. Rencana pemantauan, gambaran umum, lokasi ini sama dengan yang di 5 dan 6 di PP 32. Kemudian mungkin kita langsung ke ini, sesudah itu selesai. Analisis, jadi analisis lalu lintas eksternal ya. Yang yaitu melihat sejauh mana dampak lalu lintas akibat pengembangan lahan baru. Jadi kalau misalnya pengembangan lahan baru itu menarik atau membangkitkan lalu lintas, maka dihitung seberapa besar yang dari eksternal, jadi yang tambahannya ya. Jadi diperkirakan atau dianalisis berapa penambahan dari akibat perubahan tata guna lahan. Melibatkan dua komponen, lalu lintas berorientasi ke lokasi, kemudian lalu lintas tidak berorientasi ke lokasi. Ya. Kalau yang pertama itu misalnya perumahan, maka berorientasi ke lokasi itu orang yang masuk ke situ, masuk ke perumahan itu atau keluar dari perumahan itu. Kalau yang tidak berorientasi ke lokasi itu lewat ya, jadi melewati perumahan itu. Jadi di sekitar atau di radius jalan dari perumahan itu, jadi yang dikembangkan. Kemudian ini analisis titik akses. Titik akses itu ini, sejauh mana titik akses dipilih sehingga memberikan dampak negatif terkecil. Jadi misalnya perumahan yang saya contohkan tadi itu harus dilihat lokasi mana pintu gerbangnya, atau kalau dipisahkan mana pintu masuk, mana pintu keluarnya. Ya, seperti di tempat kita di kampus itu ya, jadi ada masuknya lewat yang selatan itu, kemudian keluarnya lewat yang utara. Jadi ada titik aksesnya masuk dan keluar. Kemudian tadi analisis lalu lintas eksternal, yang ini analisis lalu lintas internal. Jadi misalnya kita kalau parkir di dalam gitu ya, sirkulasinya lewatnya mana atau lajur yang dilewati mana saja. Nah, ini tim evaluasi. Tadi saya sampaikan kalau kita menyusun andalalin dan dipresentasikan itu tim evaluasinya itu dibentuk oleh pejabat setempat. Misalnya di tingkat nasional itu menteri, kemudian di tingkat provinsi, gubernur, kemudian tingkat di bawahnya kabupaten, bupati atau wali kota ya. Jadi persetujuan atau pengajuan untuk tim evaluasi diajukan ke masing-masing pejabat ini. Jadi yang pertama terdiri dari, jadi tim evaluasi itu ada pembina prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Ini biasanya teman-teman dari Dinas Perhubungan. Pembina jalan biasanya dari PU atau dari perhubungan juga bisa. Kemudian kepolisian, ini untuk regulasi atau pengaturan lalu lintas. Kemudian tugasnya apa? Melakukan penilaian hasil analisis. Jadi hasil andalalin itu dinilai oleh tim ini, tim yang tadi dibentuk. Kemudian menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan. Jadi dinilai apakah sudah cukup atau masih harus ditambah. Jadi sifatnya tim evaluasi bersama dengan konsultan, kemudian bersama dengan pemilik proyek itu bersama-sama duduk bersama untuk melakukan peninjauan terhadap dokumen andalalin ini. Kemudian timnya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dan anggota sekretariat. Jumlah anggota paling sedikit 7 ya. Kalau dulu kita presentasi untuk andalalin itu banyak ya, lebih kalau 7. Ya ini minimum 7. Biaya untuk kegiatan evaluasi ini dibebankan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah sesuai dengan tingkatan pengajuan dari dokumen ini. Hasil penilaian disampaikan kepada yaitu tadi yang membentuk tim yang mintakan persetujuannya, kemudian hasilnya juga diberikan kembali ke
ke pejabat yang berwenang, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Kalau ini yang kedua, kalau belum memenuhi persyaratan maka hasil andalalin itu harus direvisi, harus disempurnakan ya. Jadi ada biasanya melalui tim evaluasi melalui rapat atau melalui duduk bersama itu kemudian menilai apakah dokumen itu sudah bisa diterima atau belum, biasanya seperti itu. Ini sertifikasi ya, yang di bagian bawah ini. Kompetensi penilaian analisis dampak lalu lintas diatur dalam PM 8 2014 tentang kompetensi SDM di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah ini regulator regulasinya ya diatur di sini. Oh ini tadi sudah. Oh sertifikat penilai. Kalau tadi penyusun ini penilai. Penilai lebih banyak ya karena satu tim tadi minimum 7 ya. Satu tim untuk penilai itu minimum 7. Tadi kan penyusun yang di DIY hanya ada 3. Ini di DIY ini cuma 6 ya. Kalau penyusun tadi 3, penilainya cuma 6. Jadi sertifikat penilaian lain dari tahun 2012 sampai 2016. Jadi kalau misalnya baik penyusun maupun penilai itu tidak ada di daerah itu bisa meminta bantuan dari daerah lain ya. Misalnya dari DIY tadi hanya cuma 3 penyusun, maka kalau ada lebih ya satu penyusun bisa kalau ada pekerjaan lebih dari satu itu bisa memungkinkan menyusun lebih dari satu dokumen ya. Tetapi bisa juga meminta bantuan dari daerah lain ya. Jadi kalau misalnya di DIY semua sudah mengerjakan dokumen andalalin dan masih ada pekerjaan yang lain, maka bisa minta bantuan dari Jawa Tengah misalnya atau dari Jawa Timur atau Jawa Barat atau yang lain, daerah yang lain. Penilaian dokumen hasil andalalin ya tadi ya, hasil andalalin disetujui oleh itu tadi menteri, gubernur, bupati, wali kota. Ini sama. Penilaian saya kira ini sama. Nah, hasil analisis ini di pasal 49 PP 32 tahun 2011. Hasil andalalin merupakan persyaratan pengembang untuk memperoleh izin lokasi yang pertama ya. Jadi diperhatikan kalau izin lokasinya itu tidak didapat maka ya pekerjaan itu tidak akan bisa berlangsung. Lalu yang kedua, izin mendirikan bangunan atau dulu disebut IMB. Mungkin sekarang istilahnya diganti lagi. Lalu yang berikutnya yang C, izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus. Ya, saya kira itu hampir sama dengan yang B. Jadi andalalin ini adalah syarat untuk mendapatkan perizinan, begitu saja intinya. Izinnya apa? Yaitu tadi izin lokasi, IMB, izin pembangunan gedung khusus dan sebagainya. Ya. Lalu pasal 12 sama ya, pasal 12 ya ini itu 2 atau 12 ya. Di PM 75 ini sama seperti ini. Jadi prinsipnya andalalin itu dokumen yang disyaratkan untuk mendapatkan izin membangun itu. Ya. Ini saya kira sama. Ini tindak lanjut sama kewenangan tindak lanjutnya sesuai kewenangan. Ini sanksi ya. Kalau misalnya tindak lanjut hasil andalalin itu tidak dijalankan, maka sanksinya ada berjenjang ini ya, berjenjang sanksi administratif, peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi, pembatalan izin, dan atau pencabutan izin yang paling akhir. Jadi kalau tidak melaksanakan tindak lanjut andalalin maka ada sanksinya. Ini saya kira nanti bisa tindak lanjut masih sama. Tidak lanjut juga. Ini bagian lampiran-lampiran. Nah, ini contoh. Yang seperti ini itu saya sering ya. Jadi duduk bersama dengan instansi. Tidak hanya andalalin proyek-proyek apapun, kita misalnya saya melakukan presentasi terhadap satu proyek yang kita kerjakan dalam satu tim, duduk bersama begini, lalu nanti ada sesi diskusi, tanya jawab, kemudian ada rekomendasi dan seterusnya. Ini sering kalau Anda melihat di ya saya sering melakukan ini untuk pekerjaan apapun. Maka kalau
kemarin yang ikut kelas yang lain metodologi penelitian saya minta untuk belajar untuk melakukan presentasi itu maksudnya nanti kalau menghadapi apa, pekerjaan ini Anda bekerja sebagai konsultan atau bekerja sebagai nanti di birokrasi, di dishub gitu, maka Anda sudah terlatih untuk melakukan, rapat-rapat seperti ini. Ini contoh dokumen Anda lalin, ini Trans Retail Property, Transmart ya kalau nggak ya pusat perbelanjaan Transmart Carrefour, Kota Tegal. Ini anunya, apa namanya, cover-nya, lokasi Kolonel Sugiyono Tegal, tahun 2016, PT Dwi Elpis Konsultan. Nah, ini konsultan penyusun Anda lalin. Ini salah satu contohnya, ini adalah, trip pergerakan, ini yang 38 ini bangkitan tarikan, prediksi. Jadi prediksi itu, apa namanya, perkiraan nanti berapa tahun. Ini Transmart, jadi sepeda motor berapa, kendaraan ringan berapa. Kemudian pengunjung berjalan kaki, pengunjung naik angkutan umum. Jadi untuk mendapatkan data ini ya cukup harus survei dan surveinya mungkin cukup lama dan biayanya cukup banyak, cukup besar gitu ya. Kecepatan, rekomendasi. Nah, kita lihat coba. Pada saat tahap konstruksi itu pada saat pembangunan, menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek, melarang kendaraan proyek parkir di badan jalan, menyediakan dan memasang rambu sementara, menyediakan memasang rambu penerangan jalan, ada warning light yang kelap-kelip kuning-kuning itu ya, menyediakan memasang papan informasi tentang kegiatan pembangunan, menempatkan menyimpan peralatan berat material di dalam bangunan, ya, di lokasi pembangunan. Mengatur jam kerja proyek, melengkapi truk pengangkut dengan penutup, membersihkan jalan jika ada jajaran tanah, menyediakan tempat pembersihan bagi truk, perbaikan jalan mengalami kerusakan akibat. Nah ini, jadi harus dikembalikan. Meningkatkan struktur jalan yang masuk untuk mendukung mobilisasi kendaraan material, menggunakan kendaraan truk yang tidak melebihi daya dukung jalan yang ada. Ini masih banyak ya, saya kira nanti. Nah, lalu ada gambar-gambarnya ya. Jadi di dalam dokumen Anda lalin itu ada gambar proyeknya ada di mana. Ini ada lampu warning light, ada apa rambu-rambu, awas bekerja, hati-hati dan sebagainya. Jadi ini pada tahap konstruksi. Nah, ini konstruksinya ada di Transmartnya ada di sini. Ini ada peletakan rambunya ada di mana saja. Itu digambarkan di sini. Lalu jalan yang terdampak itu mana saja. Ini tidak hanya di depannya, tetapi ini juga harus dievaluasi. Ya. Ini penanganan eksternal yang tadi disebutkan tadi, jalan-jalan di sekitarnya ini. Lalu yang internal itu di dalamnya, ya, sirkulasi di dalamnya. Nah, ini berita acara pembahasan. Ini lain lagi, ini untuk Geraha Medica dan seterusnya, ya. Saya kira itu gambaran mungkin ya hanya sekedar gambar ini nanti banyak slide-nya itu banyak. Saya enggak bisa semua karena waktunya enggak mencukupi, ya.